akhirih wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ini salam nasional nih, kalau bukan nanti tinggal merdeka, karena sebagai doa sekali merdeka tetap merdeka. Sarang-sarang ya, merdeka! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Moga kita sarang-sarang mas istighfar Rajab. Moga kita selama bulan Rajab ngantos ruah puasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan iman takwa kita dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu aqulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Dumateng para bapak ibu sedherek ingkang mulya, khusus dumateng para masyayikh, para kiai, para gus, para ustaz sedaya lan dhateng Forkompim Forkompimcam Kecamatan Bandar Negeri Suwoh kang kita hormati dumateng sahabat-sahabat kawula saking Bangsar Angsor kang kita hormati kang kita tresnani wonten dulur-dulur kula saudara-saudara kula saking Pagar Nusa dari Pagar Nusa ya, wilayah Suwoh Kecamatan Suwoh yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah kawula syukur alhamdulillah
saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim bermuwajahah di dalam rangka acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara pada siang hari ini betul-betul menjadikan sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, mendapatkan manfaat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya minta waktu sedikit ya, karena saya jauh-jauh dari Lamongan. Alhamdulillah kawula keliling mulai Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan baru kali ini ke perjalanan ke Suwoh ini merasakan rasa Lampung temenan, nikmat luar biasa. Karena bayangan saya berangkat dari Lamongan adalah gambaran saya Lampung itu hutan yang lebat, melewati gunung-gunung lebat, ketemu macan, ketemu gajah. Ya, ternyata tidak ketemu ya, baru kali ini. Alhamdulillah saya di dalam perjalanan seneng sangat, guyon sampai masuk angin hilang gara-gara olahraga perut karena kesasar. Jadi kemarin kesasar sampai di batas itu tak jalan biasa. Itu menurut Google ya, sesuai dengan Pak Sedi tadi kita mengikuti Google, ternyata dibawa ke arah pegunungan memang dekat. Ya, ternyata kita kembali masih 53 kilo ke sini. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi saya bersyukur karena jalan-jalan di sini masih jelek. Karena berarti masih jauh dari kiamat. Ya iya, karena di sini mungkin daerah sini sudah modern, jalan-jalan sudah bagus seperti Los Angeles, mungkin akan terjadi seperti Los Angeles terjadi kiamat. Karena apa? Mungkin terjadi pergaulan bebas, hiburan banyak ya, banyak maksiat. Kalau di sini Masya Allah nikmat betul untuk buat anak, memperbanyak anak cocok di sini. Ya, daerahnya jauh dari perkotaan, ya sepi, ya cara istri suami juga agak ringan karena istrinya tidak terlalu banyak colek rias ya, make up. Ya cukup di sini. Kita make up mau menunjukkan ke siapa ya. Nah, jadi alhamdulillah. Dan tadi mulai awal ada Gus Subaki, ada Gus Haris ini menyampaikan ayat yang tersurat, surat. Kalau saya biasa ayat yang tersirat. Alhamdulillah. Jadi di sini saya berada di Desa Jaya Negeri Jaya. Ini sebagai doa, ini akan diteruskan ya. Negeri Jaya menuju Jaya negeriku ya okay? Jadi kita belajar, kita melihat dari gambaran desa sini yang terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, berbagai daerah, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Lampung asli dan yang lain-lain, tapi bisa bersatu. Inilah wujud negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jadi negeri Jaya negeriku. Dan ini cocok ya dengan bahasa di sini ada kata suwoh. Suwoh itu dari kata suwah, kata orang kampung ya. Nah, itu air tarung utawa kali tarung, atau berarti di sini ada kali tempur. Nah, kali tempur ini berarti ada aliran air yang dari tiga arah menjadi satu. Air ibarat ilmu, dari ilmu bermacam-macam, dari berbagai daerah kumpul jadi satu untuk demi untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Jadi mungkin ilmu macam-macam, dari ilmu Jawa datang ke sini ya, dari pokoknya dari berbagai wilayah, terutama yang di sini banyak dari Jawa yang merantau ke sini atau trans ke sini. Jadi saya datang ke sini juga membayangkan bagaimana perjuangan kiai-kiai dari Jawa untuk babat alas, babat agama di wilayah Lampung. Sing jelas kalau bukan wali minimal orang sakti.
Ya, untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara semua, umat di sini semua untuk ingat kepada leluhur kita, cikal bakal desa maupun cikal bakal agama, khusus yang di Suwoh, khususnya mari kita baca Fatihah, yaitu kepada Mbah Sayyid Abdullah Mukawi dan juga Mbah Nagowang Sakti dan yang lain, dan para masyayikh, para kiai-kiai ulama yang ada di Lampung, khususan dumateng Mbah Bustamil Karim, khususan dumateng Mbah Golib bin Rohani, khususan dumateng Mbah Raden Rahmat Jaya Ulomo, khususan dumateng Mbah Sodik, khususan dumateng Mbah Suyuti, lan sedaya mawon khususan dumateng Mbah Rois Abdillah, lan sedaya para ulama ingkang boten kawula sebut amargi boten apal. Muga-muga SSU perjuangan beliau sebagai jariah beliau untuk betul-betul membawa Lampung menjadi wilayah, menjadi provinsi yang betul-betul diberikan kemakmuran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai mriki jauh-jauh dari Lamongan harus bisa meninggalkan, menanamkan manfaat barokah untuk orang Lampung, khususnya masyarakat negeri Jaya. Nek kula kaya nyanyi kengken dagel mboten saged mergo kedusan karo pelawak karo penyanyi. Kiai-kiai sing iso nyanyi dadi dosane akeh, Pak. Kedusan karo penyanyi karo tukang lawak dosa lho Gus. Jadi nek ngene aku paling ngundang lawak wae. Gak ya. Berarti kalau nggih guyon tapi oleh guyu. Ya pokoknya sementing ini hiburan dan ini sebagai masukan kepada masyarakat bahwa dengan polemik yang ada di negara ini, baik polemik nasab, baik polemik NO yang ada di NO, baik polemik ST, ini peringatan dumateng kita semua untuk gimana kita bisa kembali kepada ajaran agama yang benar. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan menjadi tontonan. Jangan sampai ada bahasa nanggap kiai, ya. Usah kiai ditanggap ya. Kalau di sini bahasa tanggap itu apa? Mulai kiai ditangkap malah ono apa budget masang tarif. Mungkin kiai pelayan umat kok pasang tarif. Tapi nek umat kok gak nyangoni kiai ya dosa. Dan kula kepengen jadi di sini saya jauh-jauh dari Lamongan, ya istilahnya saya juga ngalap barokah dan panjenengan sedoyo, ya panjenengan semua juga niat ngalap berkah ilmu atau dari yang saya sampaikan, doa yang saya sampaikan yang jelas gimana doa saya diberikan mandi kali Allah Subhanahu wa taala. Nah kiai mandi kune wis kiai ne ora mikir duit, ora kepikiran duit cara kula keng mriki wis gampang, mboten mikir duit, mergo pun dipikirno kalih Gus Haris kalih Pak Yasir. Nah iki bakal mikir duit itu terus piye ya? Ngono kon mandi kaya apa ya pokoknya gitu ya. Pokoknya saya tidak mau mikir duit, mergo wis ana sing mikir apa meneh mikir amplope ndak lah. Ya. Jadi saya semangat sekali dan ini akan saya buat contoh di wilayah Jawa karena di sini masih terjadi kompak, masih berjalan tentang perjuangan. Kalau di sini tidak ada jiwa perjuangan, tidak mungkin panjenengan yang jauh-jauh datang ke sini, jalannya medannya jelek tapi bisa hadir di sini. Karena saya ukur kalau di Lamongan 100 meter, kalau di sini 1 kilo bahkan bisa 10 kilo. Saya kemarin ketika katanya Pak Yasir masjidnya di mana itu Gus di bawah, gedenya sini bukan kok sana gitu, bukan di bawah, ternyata sini sana 1 kilo. Ternyata kita jalan pakai mobil, saya kira jalan kaki aja gitu, ternyata harus pakai mobil, ternyata jauh. Berarti 100 meter sama dengan 1 kilo di. Jadi alhamdulillah, dan ini
Ya, saya dan sebagai pengurus pusat, saya pengurus besar Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Mutabaroh Indonesia. Saya dari pusat ya, ini datang ke sini juga mendukung, mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan Gus Haris, yaitu safari dakwah untuk menguatkan tali silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah. Ini yang kita laksanakan, dan semoga dengan safari ini bisa membawa manfaat. Tidak hanya kita mendapatkan doa saja, tapi gimana dari doa ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama apa yang menjadi sarana prasarana untuk perjuangan di sini, khususnya Masjid Istiqomah. Jadi saya di sini, wah, tahu kalau masjid seperti ini saya sebenarnya tidak ingin pulang sebenarnya. Tidak ingin pulang. Terus pakai lali anak bojo. Ya, malih kudu rabi kene wae. Enggak. Jadi ini saya dimanapun memang mengajak kepada semua umat, khususnya para kader-kader bangsa, remaja, pemuda, yaitu terutama sesuai dengan tema yang ada di sini, di mana generasi kita membentuk generasi solehah. Yaitu kalau saya sebagai sesuai dengan moto yang ada di padepokan saya, yaitu apa? Satu, ada kemauan pasti ada jalan. Makanya para remaja, para pemuda harus yakin bahwa dengan cita-cita yang tinggi, terutama para santri, apalagi santri yang belajar ke Jawa, yang dikirim ke Jawa, di sini orang tua mungkin bekerja keras untuk gimana bisa memondokkan anaknya di Jawa. Ini harus punya cita-cita tinggi, gimana setelah kembali dari Jawa ke Lampung bisa membawa kemanfaatan, mewujudkan kemanfaatan, bisa memperjuangkan agama, bangsa dan negara, khususnya wilayah Lampung. Pokoknya harus prinsip, ada kemauan pasti ada jalan. Dan supaya sukses, satu harus apa? Jujur kunci sukses, dan paling utama yaitu berani kunci utama sukses. Untuk apa kita ngalim? Untuk apa kita bisa ngaji tapi kalau kita tidak berani? Untuk itu para orang tua juga harus betul-betul mendukung. Jangan sampai kita mondokkan anak-anak jauh-jauh ke Jawa, tapi ujung-ujungnya gimana anak secepatnya mendapat pekerjaan secara umum, tidak mendukung tentang ilmu-ilmu yang dimiliki untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Pokoknya kita harus punya keyakinan. Betul, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus tadi, yaitu menagih apa Gusti Allah sampun janji intang surullah yang surkum. Sapa gelem nulungi agamaku bakal tak tulungi. Niki kudu yakin. Tapi sementing syaratnya aja mikir bayaran. Mereka wis ana sing ngurusi dhewe. Kunci, dan ini sebanyak yang salah kaprah. Sudah jelas wa mayyatakillah ya ja'alahu mahroja. Sapa sing gelem takwa dengan Gusti Allah bakal diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kok diakal meleh? Itu jenenge apa meneh ditambah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa gelem tawakal bakal dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukup dengan takwa, dengan tawakal, pasti semua kebutuhan kita di dunia sampai ke akhirat pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diakal-akal lagi. Pokoknya jangan diakal-akal lagi. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi Gus Haris. Mungkin obrak-obrak, ngajak-ngajak, pokoknya gimana jenengan bisa betul-betul siap, berani membuktikan bahwa jenengan sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang bertakwa, untuk berani mengorbankan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan siar agama. Jangan kudu yakin betul itu. Jadi jangan ragu, tapi sementing syaratnya jangan diakal-akal lagi.
Jadi harus murni, dan saya yakin semua yang di sini, apalagi di sini ada Mbah Kiai Wasil ya sebagai mursyid Thariqah, apalagi kita kalau sudah bicara Thariqah, nah Thariqah itu mengajarkan orang supaya yakin dengan hukumnya Gusti Allah, yakin dengan agamanya Gusti Allah, yakin dengan Qur'ane, yakin dengan sunnaturah Rasul. Jangan ada kekhawatiran. Ini cara wong Jawa, rezeki, pati, jodoh wis takdir kanggone Gusti Allah. Jangan ada khawatir. Karena di dalam hukum Thariqah kalau kita khawatir, aku sesuk gimana, saya besok gimana, nasib saya gimana, nasib anak-anak saya gimana, itu hukumnya tidak hanya lupa dengan Allah, tapi dihukumi menghina Allah. Ya, di Thariqah tidak hanya mengajarkan zikir, tapi gimana kita bisa mempunyai keyakinan ya, untuk yakin dengan hukum-hukum Allah dan janji-janji Allah. Semakin kita ikhlas, malah akan semakin cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya di sini akan menjadi motivasi, inspirasi, dan mungkin akan terjadi solusi untuk gimana melihat daerah seperti ini nanti akan berkembang, dan akan teman-teman saudara-saudara kita dari Jawa akan bisa belajar atau mendapatkan tambah semangat dari kegiatan di sini. Wong Lampung sing koyo ngene wae iso semangat apalagi di Jawa. Karena di Jawa juga sudah terjadi krisis, terjadi pengurangan sifat-sifat jiwa-jiwa berjuang sudah banyak berkurang. Dan ini saya sampaikan bahwa sekarang banyak terjadi musibah di mana-mana, padahal banyak terwujud suatu majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Tapi kenapa banyak musibah? Karena sudah banyak yang dikomersilkan, kiai dikomersil loh. Itu makanya terjadi musibah. Ketoy api kelihatannya baik, tapi jadinya tidak baik. Kelihatan yang zikir kepada Allah, tapi lupa dengan Allah. Makanya saya ingatkan, kalau ngundang kiai jangan bicara budget, tapi ditanya, ngapunten Yai kula sepindah silaturahim nomor kalih napa? Ya, pertama silaturahim, kedua saya minta kehadiran Bapak Kiai untuk ngisi ceramah Maidoul Hasanah. Terus ketiga, panjenengan dijemput atau berangkat sendiri, butuh transit atau tidak. Nah itu jadi kebutuhannya apa dari kiai, sehingga walaupun banyak mungkin nilainya, tetapi adab tetap dijalankan. Jangan sampai menghormati kiai tapi jadinya menghargai kiai. Para pejabat juga seperti itu ya, karena kultur kita adalah kultur ulama. Ya, sekuat apapun aparat negara, pejabatnya, aparatnya, kalau kiai bisa dibeli pasti hancur negara ini ya. Jadi makanya dibantu ya, jangan sampai kiai malah dihargai, tapi harus dihormati. Caranya pejabat aparat menghormati kiai, berarti pejabatnya, aparatnya yang harus datang kepada kiai. Jangan kiainya disuruh datang ke pendopo gitu ya. Ya itu harus bisa membedakan, menghargai dan menghormati. Walaupun kita tidak munafik bahwa sekarang ini semua kiai diatur oleh manajemen, tapi jangan terlalu kebablasan. Manajemennya kiai yaitu manajemennya Rasulullah, bukan manajemennya artis. Manajemennya Rasulullah, manajemennya Allah adalah manfaat dan tidak manfaat, bukan untung rugi. Ini kiai merasa manajemennya artis, akhirnya kiai gak disangoni rugi, disangoni untung. Dari bahasa untung rugi ya bahasa dari kiai harus bahasanya manfaat atau tidak manfaat atau manfaatur, malah betul manfaati ya. Bagaimana kiai iso bantu, iso nyumbang ya malah manfaati. Dan terakhir ini untuk anak-anakku semua, karena kita gimana generasi kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Kalau soleh mungkin gampang Pak ya,
Kita kerja ibadah gampang. Tapi untuk menuju muslih, ajak-ajak kebaikan ini yang sulit. Kalau kiai, ustaz ajak-ajak kebaikan pasti musuhnya muncul, fitnahnya muncul. Kalau belum jadi kiai belum muncul itu fitnah. Paling ujian ekonomi lemah gitu aja. Tapi kalau sudah menjadi kiai, sudah menjadi gus atau ustaz, pasti fitnahnya muncul. Tapi sebagai kiai tidak boleh berpikir tentang fitnah itu. Hambatan, tantangan, rintangan, musibah itu wajib. Jadi nggak usah, karena itu pasti. Kalau ustaz kok sambat tenggulo, sambat gus, masyarakat Kulo Suri ditata. Ini gimana? Saya minta doanya, minta hisibnya supaya orang-orang ini tunduk sama kita, nurut sama kita. Batin kulo ya padune awakmu sing kurang tirakat. Iya, aslinya kiai ini sing kurang tirakat. Makanya ono kiai kok salame ping 3 iku kurang tirakat. Ini kula sanjangi. Ini kiai kudune salame pisan. Niki nek cara ilmu Kediri lho nggih. Iki rata-rata alumni Kediri ya. Salam pisan wong jawab gak dijawab wis urusane tapi nek kiai dai kan beda lagi ya. Mergo untuk kembangan. Jadi sekali salam wis pokoke mesti. Nek kiai ne tirakat sekali salam mesti jawab sedoyo. Nah itu bedanya. Kiai syariat dan kiai tasawuf. Jadi nomor merdeka kok 3 kali itu ya kurang pengorbanannya bisa nih. Jadi merdeka ya merdeka, jadi sekali merdeka tetap merdeka. Nah, 3 kali ya perang ping 3 dijajah ping 3 ya. Ya itu mungkin ya, karena waktu ya, saya syukur sekali, makanya saya alhamdulillah tadi malam bisa datang lebih awal, bisa jagong sama dulur-dulur semua, tokoh-tokoh semua, bisa saling mengisi pencerahan. Saya lebih suka Pak nggih cara jenengan ngeten niki semangat, wis Gus gak usah mulai sik, mangke cangkruan ngomong-ngomong langsung debat malah luwih seneng apa meneh lambur gondrong dikira pendekar kuwatir kula dijajal kebal bacok. Nah, dan terakhir ini sulit Allah dan Rasulullah yang paling sulit dijalankan adalah berbaik hati dengan musuh. Itu yang sulit. Kalau siap menjadi kiai harus bisa baik dengan musuh. Tidak ada musuh bagi kiai. Justru musuh itu, penghalang itu yang menjadikan cambuk untuk kita lebih semangat. Dari itulah nilai yang namanya kiai kok sabar ya. Kiai kok ikhlas, kiai kok nerima kaya Pak Yasir. Ini kalau singgung, untung omahe elek, omahe apik belayu. Terus saya sampaikan, nek ana kiai kok omahe luwih apik ketimbang pondoke. Kalau ada kiai kok rumahnya lebih bagus daripada pondoknya, itu perlu dipertanyakan. Berarti perjuangannya amar ma'ruf nahi mungkar kurang. Isone mung dadi guru ngaji tukang ceramah kiai Dulgoni. Ya iso kucak gak iso nglakoni ngajak-ngajak sedekah tapi wonge dhewe gak gelem sedekah. Ya ini saya sampaikan maksimal dan ini andaikan tidak bisa menjalankan 100% minimal 50%. Tapi kalau kita mencari hukum yang ringan ya akhirnya ya dapat ya 50%, apalagi tidak dapat. Jadi karena saya biasa di lapangan, biasa di dunia yang penuh tantangan, karena saya banyak pembinaan anak premanisme, radikalisme dan terorisme, sehingga saya terbiasa. Dan saya tidak berani memvonis orang itu bajingan atau preman, apalagi ngerokok atau apalagi mengkafir-kafirkan orang, tidak berani, karena saya belajar dari bajingan yang sudah tobat. Ternyata banyak, ada 3.000 lebih preman yang tobat lewat saya, itu ternyata setelah tobat lebih baik daripada saya. Jadi ternyata orang baik itu butuh orang jelek. Mulai zaman Kanjeng Nabi, siapa yang angkat Kanjeng Nabi? Mulai sahabat Abu Bakar, Umar, semua orang jelek. Jadi masya Allah. Jadi wong apik itu butuh wong elek. Kalau tidak diuji orang jelek, orang fasik, tidak ada titel sabar untuk kiai. Cara diuji, kiai diuji adanya apa?
dah kok ono kiai kok sabare ngono, Pak Yasir kok sabar, diuji dijarak wong kae kok ijik sabar ae ndak balas belas. Nah itu termasuk kiai sabar. Jadi apa yang namanya sabar pasti ada pasti ada ujian. Itu mungkin inti-inti yang saya sampaikan, dan tidak mungkin saya jelaskan semuanya, walaupun dalam hati ingin bicara banyak tapi waktu tidak akan mungkin. Dan semoga silaturahim saya di desa Negeri Jaya ini akan menjadi wasilah untuk bangsa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman keemasan, zaman adil zaman. Tapi ingat, sebelum negara adil, sebelum muncul pemimpin yang adil, akan terjadi 3 perkara, yaitu banjir darah, banjir besar, dan pagebluk ini wajib datang. Dan ujuk-ujuk sing langsung makmur ya kenaan ya. Jadi harus cara wong kudu digawe bingung kaya gabah diinter, kaya gabah diinteri. Itu yang saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan mari kita lanjutkan dengan doa. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu wasallam khusus Syaikhul Qadir Jilani wa khusus Syekh Abu Hasan As-Sadili wa khusus Syekh Satari wa khusus Syekh Jalaluddin Rumi khusus Syekh Bautin Nasabandi khusus la ruwahi Jibril malaikatul muqarrabin Jibril Mikail Israfil Israil Nabi Khidir Nabi yang Muslim Kebakaru Marus Manali Arwahi Jamali Abinul Masrik wal Maghrib Arwahi Jamali Tanaju Arwahi Jamali Songo khusus Naruki Basunan Giri Arwahi Jamali Alam Ulama Wilayah Lampung khususan ila Rohi Sayyid Abdullah Mugawi wa khusus Naruki wa Nagawang Sakti khusus Naruki Mustamil Karim khususan di Larohi Bahwali khususan Armarat Rahmat Jaya Ulama khususan di Larohi Maksudnya khususan di Larohi Maksudnya khususan Armarat Rais Abdillah Arwahi Abaina wa abaikum wa amatina wa amatikum wa akhina wa ahikum wali masyayikhina wali mu'alimina wali azwajina wali awladina wali ahlina wali arwahi jamil kubur wali muslimin wa muslimat wali mu'min wa mu'minat khususan arwahi ahli sedaya yang hadir memiliki ya Allah arwahi ahli kubur fi darin Negeri Jaya arwahi ahli kubur fi Koryati Suwah Bandar Negeri Suwah ya Allah hajatina wa hajatikum wa fil umur dunya wal akhirah syairana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولسائر الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد اللهم اغفر أمة الإسلام أهل السنة والجماعة اللهم اغفر أمة الإسلام في البلاد الإندونيسيا اللهم سلمنا وأهلنا وأولادنا وأخينا ومشايخنا ومعلمينا وجماعتنا يا الله khususan umat Islam di negeri Jaya Koryadi Bandar Negeri Suwah ya Allah min balai dunia min balai dunia min balai dunia wa min azabil qabri wa azabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir اللهم علمنا بالقرآن وعلمنا بعلم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما سلطانا نصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana qitali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana qitali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana qitali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma asrafat mimbar Nabi Muhammad badan Al-Quran payung Allah tali iman sing malang-malang putung sing rawe-rawe rantas sing mujur ajur sing leleng matane bawur saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la khala wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Innahu min Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa duni muslimin. Inna min Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa duni muslimin. Inna min Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa duni muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena aku dia kena saya Allah titip pesen menawi teng alas teng sebatas diselamatkan Gusti Allah saking binatang buas bagajah utawa ngacan lan ular lan litu-litunipun nek badhe berangkat teng kene alas napa teng kebun maos Fatihah teng Nabi Ilyas ya dikaromati wa bibarakati wa laruhi Sayyidina Ilyas niku Al-Fatihah niku sing ngrekso alas. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Mudah-mudahan mutiara hikmah tadi dapat kita jadikan pedoman